Shalom, kebenaran hari ini tanggal 26 Agustus 2023 bertema Ada dalam kekuasaan kita. Kita sering tergoda untuk bermesraan secara fantasi dan emosional. Pada waktu kita di gereja, kita nyanyi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, disertai derai air mata, aku mencintai engkau. Tapi setelah itu kita tidak menghayatinya dalam perjalanan hidup. Manusia lama kita menipu diri kita dan itu licik. Suasana jiwa yang kita miliki tidak konstan, tidak punya stabilitas. Kalau Alkitab kita berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kita siapkan. Begitu kita bangun tidur pada pagi hari, kita yang harus terus menjaga stabilitas cinta kita. Kita bisa lupa karena sibuk dengan segala kegiatan rutinitas. Firman Tuhan juga berkata, siapkanlah akal budimu. Berarti kita serius memperhatikan keberadaan kita ini di hadapan Tuhan. Ketika kita melihat dunia dengan mata jasmani, kita tidak bisa menyangkal indah. Tapi dengan mata rohani, kita tidak lagi menilainya indah. Kita melihat apa yang tidak terlihat. Ini lebih fanatik lagi, lebih ekstrim. Kita yang harus mengelola perasaan dan pikiran kita. Dan ini anugerah yang besar. Yaitu, pertama, tanpa kasih karunia, tanpa anugerah yang disediakan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, pintu ini tidak terbuka. Kedua, tidak semua orang menjadi umat pilihan, di mana kita dapat mengenal satu-satunya Allah yang benar, Elohim Yahweh, dan satu-satunya Tuhan, majikan Raja kita, Yesus Kristus. Betapa luar biasa. Jadi kalau orang menyia-nyiakan kesempatan ini, tidak bisa tidak, ratap dan gertak gigilah penyesalannya. Jangan anggap remeh. Kita tidak bertepuk sebelah tangan. Kalau kita serius mengelola pikiran dan perasaan kita untuk mencintai Tuhan, Tuhan menyambut. Dan ini bukan fantasi. Kita bisa merasakan detak cinta Tuhan di dalam hati. Ketika kita bangun pagi hari, mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Tidak memikirkan apa yang tidak dikehendaki kita pikirkan. Tidak merenungkan apa yang tidak boleh kita renungkan. Jangan mengucapkan kata, kalimat yang tidak boleh kita ucapkan. Apalagi mengingini sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki, atau berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan standar kesucian Allah. Serius kita kelola itu menit ke menit. Masalahnya, tidak sedikit orang Kristen yang tidak punya rasa sama sekali terhadap Tuhan. Karena hatinya diisi dengan banyak keinginan. Seleranya dirusak oleh berbagai nafsu duniawi. Mari kita sungguh-sungguh mengubah arah hati kita. Jangan ke arah siapapun dan apapun. Kita arahkan ke Tuhan. Jangan memberhalakan apapun dan siapapun. Pasti Tuhan menjagai kita. Kalau kita mengarahkan hati kepada Tuhan, Ia tidak akan mempermalukan kita. Walaupun sering sementara waktu kita seperti kalah, dipermalukan dan tertindas, tapi kita mau tetap setia dan membuktikan kesetiaan kita. Ingat, ini temporal. Ada saatnya kita tidak akan punya kesempatan lagi. Kita hanya punya satu kali kesempatan dan terbatas. Mungkin bagi anak-anak muda belum sanggup memenuhinya. Tapi kalau kalian mau, Roh Kudus akan tolong. Tuhan mau hati kita sampai kita memiliki cinta yang abadi dengan Tuhan. Percayalah bahwa kalau nanti kita pulang ke surga, Tuhan akan menyambut karena kita adalah kekasihnya. Jangan tidak mengambil keputusan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Seiring dengan bertambahnya pengenalan kita akan Tuhan, semakin lekatnya keintiman kita dengan Allah. Kita merasakan detak dan cinta Tuhan di dalam diri kita, sehingga kita bisa memiliki kesaksian di dalam batin
bahwa Allah itu hidup, Allah itu nyata. Banyak orang Kristen hanya beragama. Berapa banyak mereka yang benar-benar mengalami bahwa Allah itu ada? Mereka bisa saja berkata yakin bahwa Allah itu ada, tapi dari perbuatannya, dari sikap hatinya, tidak menunjukkan bahwa mereka percaya bahwa Allah itu ada. Buktinya, mereka takut, khawatir, dan cemas atas hidupnya di bumi. Padahal, Allah pasti genggam kita. Allah lebih kuat dari siapapun dan apapun. Mengapa kita gentar menghadapi hidup yang sementara ini? Dan mereka juga takut mati. Padahal kalau kita yakin Allah itu ada, Ia menyediakan surga bagi kita. Sehingga kita bukan hanya siap mati, melainkan senang mati. Walaupun tentu kita tidak ingin meninggal cepat karena kita mau berbuah bagi pekerjaannya. Hati dan pikiran kita ada dalam kekuasaan kita, bukan kekuasaan Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepada masing-masing kita kedaulatan. Kalau hati seseorang dalam kekuasaan Tuhan, maka jika orang itu bisa mencintai Tuhan atau membenci Tuhan, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang harus bertanggung jawab atas nasib setiap individu. Ingat, tidak ada yang dapat melarang kita untuk mencintai Tuhan. Setan tidak bisa melarang. Tuhan juga tidak memaksa, jadi kita sendiri. Sehingga tidak heran jika ada orang yang bertumbuh dewasa, semakin sempurna, makin berkenan, tapi ada orang yang tidak bertumbuh, tidak makin sempurna, karena semua tergantung responnya terhadap Tuhan. Apakah dia mencintai Tuhan atau tidak? Demikianlah kebenaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.